Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 4 SD Islam Primadana. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi dengan bahasan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kali ini bahasan akan menyampaikan materi PAI Dinas dan Akidah Akhlak. Silakan anak-anak disimak baik-baik dan disiapkan buku paketnya agar anak-anak bisa lebih memahami apa yang bahasan sampaikan. Sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran pertama yang akan kita pelajari adalah PAI Dinas. Pada pelajaran kedua, kita akan membahas tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman artinya yakin atau percaya, ya. Jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah kepercayaan bahwa kita itu mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk beriman kepada Allah, tentunya kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa cara untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Ya. Jadi dengan terciptanya alam semesta ini, dengan adanya alam semesta ini, langit, bumi dan seisinya, itu berarti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Adanya sebuah gunung, ya. Kemudian adanya sebuah laut, ya, hamparan danau dan lain sebagainya, itu adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Ya, kita sudah tahu semua bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang mulia. Ada berapa? Ada 99. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar 3 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Maksudnya apa? Allah itu mampu melihat apa saja, bahkan sampai hal yang terkecil sekalipun, ya. Jadi Allah itu bisa melihat apa saja, sampai hal yang terkecil pun, sampai sesuatu yang tidak terlihat, itu Allah bisa melihat, ya. Contoh isi hati manusia Allah tahu, ya. Itu salah satu sifat Allah Al-Basir, bahwa Allah itu Maha melihat. Kemudian yang kedua, Al-Adl. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Maksudnya adalah Allah itu Maha Adil, memandang semua manusia itu sama. Hanya keimanan dan ketakwaan yang membedakan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbedaan di mata Allah itu antara orang yang kaya dan orang yang miskin, ya. Orang yang tua, orang yang muda, itu tidak ada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah juga
memberikan rizki kepada setiap makhluknya, sudah menjamin rizki kepada setiap makhluknya. Jadi itulah salah satu sifat al-adl Allah, yaitu Allah maha adil. Allah tidak membeda-bedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-azim, artinya Allah maha agung. Al-azim adalah Allah maha agung, Allah maha tinggi, ya. Allah maha mulia. Allah tidak membutuhkan makhluk lain, ya. Karena Allah itu maha agung. Bahkan Allah lah yang memenuhi kebutuhan semua makhluknya, ya. Jadi kebutuhan kita semua itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu diantara bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Rasul artinya kita mempercayai bahwa Rasul-Rasul Allah itu benar-benar ada, ya. Jadi Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, ya. Jadi Rasul itu diutus untuk membimbing, untuk mendidik manusia agar manusia itu menuju jalan yang benar, menuju akidah yang benar. Itu adalah tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bersyukur karena kita sudah berada di keadaan yang lebih baik, ya. Kita dalam kondisi mengimani dan meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan memeluk agama Islam. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Rasul terjaga dari kesalahan, ya, seperti Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, ya, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Jadi Rasul itu terhindar dari kesalahan, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Nah, ini cara kita beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk pembahasan materi PAI Dinas pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan belajar akidah akhlak. Pada materi akidah akhlak, pelajaran yang kedua ini juga sama membahas tentang Asmaul Husna. Adapun yang pertama, Asmaul Husna yang akan kita pelajari adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Ya, apa maksudnya? Allah itu yang menguasai alam semesta ini, ya. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini terkecuali atas izin atau kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebesar apapun kekuasaan seseorang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Manusia tidak boleh untuk sombong, ya. Jadi meskipun manusia itu mempunyai segala-galanya, ya, kekuasaan, ya, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, itu hanyalah titipan dari Allah. Maka sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati, ya. Itu. Selanjutnya adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa, ya. Keperkasaan Allah tidak bisa diukur dan ditandingi oleh manusia, ya. Jadi Allah itu yang maha kuasa. Kekuatan manusia, ya, sehebat apapun, ya, itu tidak bisa menandingi keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa?
Allah yang setiap hari menggerakkan matahari dan bulan, ya, yang mengatur pergantian malam dan siang. Nah, itu adalah contoh-contoh keperkasaan Allah. Manusia tidak bisa menandinginya. Hanya Allah yang maha perkasa. Kemudian yang ketiga adalah Al-Quddus. Al-Quddus artinya Allah maha suci. Maksudnya adalah Allah itu suci dan bersih dari segala macam kekurangan, bersih dari segala macam aib serta kesalahan. Ya, jadi Allah itu suci dari kekurangan, dari kesalahan, dan dari aib. Ya, itu Al-Qudus, Allah Maha Suci. Nah, untuk mengamalkan sifat Allah Al-Qudus ini, kita sebagai hambanya harus membiasakan diri untuk menjauhi hal-hal atau sifat-sifat yang tercela, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaiknya kita membiasakan diri untuk selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat hal-hal yang positif, selalu berbuat hal-hal yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara kita mengaplikasikan atau menerapkan sifat Al-Qudus Allah ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian untuk pembahasan pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Hasan sampaikan bisa difahami oleh anak-anak semua. Untuk bisa menambah wawasan, kepahaman anak-anak semua, mungkin anak-anak bisa membaca materi yang ada di buku paket kalian masing-masing, ya. Hanya ini yang bisa Pak Hasan sampaikan. Semoga belajar kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Sampai berjumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.